Ada sebuah mitos yang berkembang bahwa orang yang pernah memegang tongkat Kyai Cokro Pangeran Diponegoro kelak akan menjadi pemimpin besar. Dan ternyata Anies Baswedan adalah orang pertama yang pernah memegangnya. Bersama gue Vina, Agen Center. Kita ulas lebih dalam. Ada benda pusaka milik Pangeran Diponegoro yang dipercaya memiliki mitos yang kuat terkait kepemimpinan, yaitu tongkat Kyai Cokro atau cakra. Simbol cakra pada tongkat sepertinya memiliki makna penting bagi Diponegoro, mengingat cakra adalah senjata Dewa Wisnu yang inkarnasinya ketujuh. Sebagai penguasa dunia dengan menggenggam senjata cakra. Ini dikaitkan dengan mitologi Jawa dengan kedatangan Sang Ratu Adil atau Eru Cakra. Tongkat ini ternyata sempat jatuh ke tangan salah satu gubernur jenderal Belanda hingga lebih dari 180 tahun berada di Belanda. Dan pada tahun 2015 dikembalikan oleh keluarganya J.C. Baut. Entah sebuah kebetulan semata atau memang menjadi tanda alam dan garis Tuhan, tongkat tersebut diterima pertama kalinya oleh Anies Baswedan, di mana seharusnya tongkat tersebut diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Namun karena Presiden harus ke Filipina, maka kementerian terkait yaitu Kemendikbud yang menerimanya langsung, di mana saat itu Anies Baswedan sebagai menterinya pada 8 Februari 2015. Dalam sejarah singkatnya, tongkat tersebut merupakan pemberian warga kepada Pangeran Diponegoro dan kemudian kerap dibawa oleh Pangeran Diponegoro dalam ziarah sucinya. Dan mitos yang berkembang jika memegang tongkat itu kelak akan menjadi pemimpin, mengangkat simbol cakra yang ada pada tongkat. Dan seperti sebuah puzzle yang seakan saling melengkapi, di rumah joglo Anies Baswedan terpampang jelas foto Pangeran Diponegoro. Sekali lagi, apakah ini beneran hanya sebuah mitos? Atau ada garis Tuhan yang menjadi sebuah pertanda? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kami selalu memohon doa supaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita di balik Anies Baswedan menerima tongkat cakra milik Pangeran Diponegoro. Nah, ini sangat top secret, sangat rahasia dan tidak diketahui kapan waktunya. Sangat rahasia dan dijaga betul karena nilai dari barang ini priceless, tidak ternilai harganya. Anies Baswedan menerima pusaka tongkat cakra milik Pangeran Diponegoro dari pemerintah Belanda. Penyerahan tongkat komando perang Pangeran Diponegoro ini terjadi saat Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud. Suatu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia yang berniat mengembalikan tongkat Pangeran Diponegoro. Pusaka ini ibaratnya tongkat komando perang milik Pangeran Diponegoro saat Perang Diponegoro, 1825-1830, yang dirampas oleh pemerintah Belanda saat menangkap Pangeran Diponegoro. Konon, peristiwa penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponegoro ini yang membuat salah satu alasan Presiden Jokowi mereshuffle Anies Baswedan dari jabatan Mendikbud. Konon, peristiwa ini menjadi persoalan besar. Ada kepercayaan, khususnya masyarakat Jawa, bahwa siapapun yang menerima dan memegang pusaka tongkat cakra Pangeran Diponegoro pertama, maka orang tersebut bakal menjadi pemimpin besar. Benarkah kejadian itu yang membuat Jokowi tersinggung kemudian mencopot Anies Baswedan? Benarkah Anies Baswedan menelikung Jokowi? Anies mengatakan, peristiwa terjadi saat dirinya masih sebagai Mendikbud. Saat itu pemerintah Belanda memang bilang bahwa cakra Pangeran Diponegoro akan dikembalikan ke Indonesia. Nah, ini sangat top secret, sangat rahasia dan tidak diketahui kapan waktunya. Sangat rahasia dan dijaga betul karena nilai dari barang ini priceless, tidak ternilai harganya, jelas Anies Baswedan dikutip dari program Kick Andi yang disiarkan Metro TV. Menurut Anies, banyak orang memburu benda pusaka ini. Sehingga, pemerintah Belanda yang mengembalikan tongkat cakra komando ini sebagai operasi khusus. Nah, kemudian ini saya laporkan ke Presiden Jokowi bahwa akan ada pengembalian tongkat komando Pangeran Diponegoro ke Indonesia, katanya. Anies mengungkapkan, setelah itu kemudian diatur dengan membuat semacam event di Galeri Nasional bersamaan dengan pameran Raden Saleh atau Pangeran Diponegoro. Jadi covernya itu supaya ada event. Dan kita tidak tahu, pemerintah Belanda tidak memberikan informasi penerbangan jam berapa, kapan, tidak ada yang tahu, kata Anies. Cucu pahlawan nasional Baswedan ini mengungkapkan, Presiden Jokowi dijadwalkan hadir di Galeri Nasional.
Namun sehari dua hari sebelumnya, ternyata Presiden Jokowi tidak bisa hadir karena ada acara ke Filipina. Sehingga acara yang semula dihadiri oleh Presiden diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima Cakra Pangeran Diponegoro, jelas Anies. Sehingga acara yang semula dihadiri oleh Presiden diwakilkan kepada Mendikbud. Jadi saya mewakili Presiden menerima Cakra Pangeran Diponegoro, jelas Anies. Saat ditanya sudah seizin Presiden menerima tongkat cakra itu? Anies dengan tegas menjawab, ya. Jadi Anda tidak menelikung Presiden? Anies dengan tegas menjawab, tidak, karena saya mewakili. Dan ini sudah biasa, ketika Presiden tidak hadir, maka menteri yang relevan hadir di situ, jawab Anies.